Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Al-Kautsar Villa Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah di tanggal 23 Muharram. Agustusnya tanggal berapa malah lupa. 21 Agustus bertepatan dengan tanggal 23 Muharram. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih berjumpa dalam kajian rutin di Masjid Raya Al-Kautsar. Pagi hari ini kita akan membincang belajar dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu Rasulullah menapaki hijrah dan bagaimana dalam konteks saat ini hijrahnya Rasul 14 abad yang lalu itu. Mari kita buka kajian ini dengan memohon hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat, semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Semoga kita terus diberikan keistiqomahan dalam ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Dan kita juga berdoa semoga kapanpun, dimanapun, dalam usia berapapun kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, diberikan keturunan saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa li hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu bapak sekalian dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan membincang konteks hijrah masa Rasul dikaitkan dengan konteks saat ini dan bagaimana penerapan hijrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang hijrah di dalam Al-Quran itu banyak sekali teks-teks Quran yang terkait dengan hijrah. Saya akan kutipkan beberapa ayat saja, paling tidak
dua ayat yang saya sebutkan dari 4 ayat yang saya tulis di sini. Yang pertama surah Al-Baqarah, yang dekat mushaf silakan diambil mushafnya. Al-Baqarah ayat 218 yang tadi sudah kita baca. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin rahmat Allah? Wah, semua ingin rahmat Allah ya. Bahkan Nabi 14 abad yang lalu ngomong kepada kita, kepada para sahabat-sahabatnya ketika itu, kalau kita ini bukan karena rahmat Allah, kata Rasul, rasanya berat kita masuk surganya Allah ya. Jangan merasa bangga dengan tahajud kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, haji kita, puasa kita. Karena kata Nabi, amalan-amalan itu bisa jadi tidak mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kata Nabi, kalau bukan karena rahmat Allah, kita ini tidak akan masuk surganya Allah. Ada jamaah yang kategori sahabat ketika itu nyeletuk. Nyeletuknya apa? Apakah termasuk engkau juga ya Rasul? Nah, ini jamaah nyeletuk. Ini ada zaman Rasul pun ada itu ya. Rasul lagi menjelaskan, nggak ada yang kalau bukan rahmat Allah ini kita tidak akan masuk surga. Ente juga ya Rasul, kira-kira gitu dah. Ini jamaah nyeletuk. Iya kata Nabi. Masya Allah. Jadi kalau ada yang bangga dengan amalan yang sudah kita kerjakan, iya betul, amalan itu insya Allah mengantarkan kepada surganya Allah. Tetapi yang pasti masuk surganya kita itu kata Nabi, ini Nabi yang ngomong, karena rahmat Allah. Tadi kita siapa ingin rahmat Allah? Semua kita yarjuna rahmat Allah. Siapa yang ingin ampunan Allah? Kita semuanya pengen ampunan Allah. Siapa yang ingin rahimnya Allah? Kita semua juga pengen rahimnya Allah. Syaratnya 3 di dalam teks ayat 218 surah kedua. Alladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. 3 syarat. Yang pertama amanu, iman. Yang kedua hijrah. Yang ketiga jihad. Jihadnya fi sabilillah. Baru kita akan mendapatkan yarjuna rahmatallah. Kita akan mendapatkan rahmat Allah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang jihad, dialah yang mendapatkan yarjuna rahmatullah, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Ditutup lagi, dikuatkan oleh penutup ayatnya, wallahu ghafurun rahim. Ghafurur rahim. Allah itu maha ghafur, maha pengampun, lagi maha penyayang. Ya, 3 syaratnya tadi. Apa kita sudah beriman? Meskipun kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu harus kita jaga. Iman itu kan harus kita rawat. Karena kata Nabi, iman itu fluktuatif, kadang naik. Ramadan, Masya Allah ya, belum waktu subuh sudah datang. Begitu pasca Ramadan hilang lagi. Nah, sekarang Muharram nih, bulan haram, Masya Allah, di mana-mana syiar Islam ada ya. Agustusan pun ada syiar Islam di situ, lombanya, lomba Agustusannya lomba pil dacil. Wah, ini berarti syariat Allah sudah masuk tuh ya.
Lomba Agustusannya lomba apa namanya? Adzan. Lomba Agustusannya lomba murattal. Lomba musabaqah tilawatil Quran. Bagus itu daripada lomba joget. Daripada lomba joget. Baik, yang kedua surah An-Nisa, ini juga ayat yang populer. 2 ayat saja kita akan ulas, baru kemudian kita akan ulas bagaimana sejarah Rasulullah. Silakan buka di surah An-Nisa, surah keempat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Di surah Al-Baqarah Allah membincang 3 perkara: amanu, hajaru, wajahadu. Tapi di ayat ini khusus Allah menyinggung satu kelompok saja. Tidak menyinggung amanunya, tidak menyinggung jahadunya, tetapi Allah menyinggung hanya hajaru. Ya, siapa yang ingin penghidupannya di dunia ini muraghaman katsiran wasa', Allah mudahkan, Masya Allah. Pengen rumah, Allah kasih rumah. Pengen pekerjaan, Allah kasih pekerjaan. Pengen anaknya hafal Quran, Allah berikan jalan anaknya mau dipesantrenkan, dihafal, di pesantren tahfidz Al-Quran. Subhanallah. Inilah muraghaman katsiran wasa'ah. Suaminya saleh, Masya Allah, rajin qiyamul lailnya. Begitupun istrinya. Subhanallah, sudah saleh suaminya, istrinya pun salehah. Masya Allah. Ada kan suaminya soleh, istrinya Masya Allah. Ada enggak? Ada. Anaknya Nabi, bapaknya belum tentu. Bapaknya Nabi, anaknya belum tentu soleh. Subhanallah. Tetapi di sini muraghaman katsiran wasa'ah, Allah mudahkan baik di kehidupan dunianya maupun kehidupan di akhiratnya. Syaratnya apa? Kata Allah, wa man yuhajir fi sabilillah wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Nah, hijrah itu apa? Berpindah dari satu tempat yang tadinya Allah tidak ridhai menuju tempat yang Allah ridhai. Hijrah itu artinya pindah dari amalan yang tadinya Allah tidak sukai menuju Allah sukai. Nah, gimana itu caranya lihat Allah suka atau tidak, ridho atau tidak? Kata Nabi dalam hadis pendeknya, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Silakan di Arba'in An-Nawawi hadis itu di awal-awal atau di Riyadhus Shalihin, Syekh An-Nawawi Ad-Dimashqi. Kalau kita gamang ini benar atau tidak, salah atau tidak, jangan minta pendapat ra'yu dulu, pendapat pikiran dulu. Jangan minta pendapat atasan dulu, karena bisa jadi atasan suruh nembak bawahannya. Jangan mau. Maka di sini ulil amri, ketika ati'ullah wa ati'ur rasul. Menariknya begitu di ulil amri tidak ada ati'ul ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Subhanallah. Begitu indah Quran itu, bukan tanpa makna. Setiap kata, setiap kosakata, setiap kalimat memiliki makna yang dalam.
Termasuk di dalamnya yang tadi saya kutipkan tadi. Begitu ati'ullah wa ati'ur rasul, Allah berikan ati'u. Kepada Rasul juga ati'u. Begitu di ulil amri tidak ada ati'unya. Artinya apa? Kalau kita taatnya kepada Allah, taatnya kepada Rasul harus totalitas. Tidak usah lagi dipikir-pikir. Kalau kata Allah A, kerjakan A. Kalau kata Nabi B, kerjakan B. Tapi kalau ulil amri, kenapa di sini tidak pakai ati'u? Karena bisa jadi ulil amri, bukan bisa jadi, memang ada kesempatan ulil amri itu melenceng dari syariat agama. Maka tidak wajib taati ulil amri manakala bertentangan dengan syariat Allah. Subhanallah. Ya, begini, baik-baik Bapak sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hijrahnya totalitas menuju ridha Allah, kita ngomong ini Allah ridha atau tidak? Kita kerja ini Allah ridha atau tidak? Itulah wa may yuhajir fi sabilillah. Baru kita menemukan yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Hari ini kita menyaksikan mungkin kok susah, begitu hijrah kok susah. Dijauhi teman, itu kacamata manusia. Kacamata Allah muraghaman katsiran wasa'ah. Ya. Itu di surah An-Nisa ayat 100. Di surah Ali Imran ayat 195, kalau kita mau dihapus dosanya, dimasukkan ke surganya Allah, hijrah. Kalau meninggal dalam hijrah, pasti Allah akan sediakan surga. Cek di surah Al-Hajj ayat 58. Lagi mujahadah nih, jaga qiyamul lailnya, jaga wudunya, jaga ihya'us sunnahnya, ya. Masya Allah, lagi begitu diwafatkan oleh Allah. Subhanallah, jaminannya surga. Al-Hajj ayat 58. Baik, Abu Salim Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu kan proses hijrah itu hanya dari Makkah menuju Madinah, ya. Tapi jarang disampaikan bahwa paling tidak ada 3 hijrahnya Rasul. 3 kali dan 3 tempat Rasul itu hijrah. Yang kita tahu hanya minal Makkah ilal Madinah, atau dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Yasrib. Padahal ada dua tempat lagi yang pernah Rasul juga hijrah. Yang pertama, hijrahnya Rasul itu ke Habasyah. Sekarang itu Ethiopia. Ethiopia itu masuk mana ya? Afrika. Afrika Selatan, ya. Afrika saja. Ethiopia, subhanallah, pernah menjadi kunjungan hijrah yang pertamanya Nabi. Di situ ada namanya, ada penguasa dulu, itu penguasanya namanya Al-Somah An-Najasi, Raja Najasi, ya. Karena Raja Najasi ini adil, ya, maka Nabi menyuruh untuk melakukan perjalanan hijrahnya pertama kali di Ethiopia, di Habasyah. Ketika itu rajanya Al-Somah An-Najasi. Ya. Kapan terjadi? Pada bulan Rajab ke-5 pasca kenabian. Jadi 5 hijrah itu, ya. Pimpinannya adalah Utsman bin Affan yang hijrah ke sana. Diikuti oleh 12 orang laki-laki dan perempuan. Langsung ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Oh ya, Ethiopia, Afrika, subhanallah, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW hijrah ke Taif, ya, ke Taif. Kalau kita umroh atau haji, kalau ke Taif itu kurang lebih 4 jam perjalanan naik bus. Pernah ke Taif? Pernah, ya? Belum? Sesekali minta ke mutawifnya, kita ke Taif. Nanti kita melihat monyet-monyet Arab di sana.
Sepanjang jalan itu banyak sekali monyet-monyet berkeliaran. Begitu kita ke Taif, maka kita akan temukan buah-buahan yang segar-segar di sana. Besar-besar buahnya itu. Dan cukup dingin suasananya, cuacanya. Kalau Mekah 40 sampai 50, kerasa dinginnya ketika kita ke Taif, dan itu menjadi tempat Rasulullah hijrah yang kedua. Nah, kalau kita bisa tempuh dalam 4 jam pakai bus, kira-kira dari Pamulang kemana 4 jam itu ya? Bogor, Cilegon, Cirebon, ya kira-kira gitu ya. Nah, ini Rasul jalan kaki, subhanallah, jalan kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditemani oleh Zaid bin Harithah. Ketika itu terjadi di bulan Syawal, tahun ke-10 pasca kenabian, berarti 5 tahun setelah hijrah ke Habasyah. Rasul menyuruh lagi, Rasul melakukan hijrah yang kedua, yaitu ke Taif, tahun ke-10 pasca kenabian. Kalau ke Ethiopia, ke Habasyah, itu tahun ke-5 hijrah atau tahun ke-5 pasca kenabiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau pasca kenabian Rasul, usianya ketika itu 45 ya, karena Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, tantangan cobaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ketika itu Rasulullah dalam kedukaan, Amul Hazn, Amul Khuzn. Setelah itu Rasul hijrah. Apa yang terjadi? Di Taif itu bukannya disambut dengan tola'al badru alaina, tidak, tetapi disambit dengan lemparan batu. Subhanallah, ya, disambit lemparan batu. Pelipis Rasulullah berdarah, kaki Rasulullah berdarah. Subhanallah, bukan disambut dengan iringan qasidah, tidak. Nah, baru ketiga hijrahnya Rasul itu ke Yasrib, yang masyhur menjadi Madinah Al-Munawwarah. Kira-kira dari Makkah ke Madinah itu 340 km. Dari Jakarta kemana itu? 300 kilo, 340, 350-an kira-kira. Jakarta, Semarang, 340-an itu ya. Jauh juga ya, Masya Allah. Dan tidak pakai pesawat, tidak pakai mobil. Kendaraan termewah ketika itu adalah unta. Itu pun masih dalam kejaran kaum kafir Quraisy. 340 km atau 210 mil dari Mekah. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang menyebutkan kejadian itu tahun 621 Masehi. Ada yang menyebutkan 622 Masehi. Tahun keberapa? Tahun ke-13 pasca kenabian. Jadi tahun ke-5 pasca kenabian, hijrah yang pertama ke Habasyah, Ethiopia, hijrah yang kedua ke Taif, tahun ke-10 pasca kenabian. Jadi selang 5 tahun, selang 3 tahunnya baru kemudian hijrah ke Yasrib. Ini tahun 621 Masehi. Ada yang menyebutkan juga 622 Masehi. Ittifaq para ulama itu hijrahnya Rasul di bulan Rabiul Awal. Ya, di Rabiul Awal. Ada pendapat lagi di bulan Muharram. Ada pendapat lagi tidak di bulan Rabiul Awal. Bisa dipastikan peristiwa-peristiwa penting itu Bapak sekalian itu terjadi sesuai dengan bulannya Rasul dilahirkan, atau beberapa kondisi itu juga termasuk di hari lahirnya. Nah, Rabiul Awal ini bulan di mana Rasul dilahirkan, dan bulan Rabiul Awal itu juga pertama kali Rasulullah melakukan perjalanan
hijrahnya ke Yasrib, ya. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tawarannya subhanallah ya, kalau ada tawaran menggiurkan, tawaran Rasul itu sangat-sangat menggiurkan. Ditawarkan pangkat, ditawarkan harta, ditawarkan wanita, ya. Maka 3T ini dari dulu menjadi senjata nih, ya, ya Pak Ji. 3T ini menjadi senjata dan berhasil, tapi Rasul tidak. Sama seperti ketika Rasul Mi'raj ini Bapak sekalian, Rasul dipertunjukkan dengan orang yang memakan dengan rakusnya, memakan daging bangkai yang sudah busuk. Padahal di sampingnya Rasul melihat ada sekelompok orang yang disediakan juga makanan yang bergizi. Rasul heran dong, ya Jibril, ini kenapa manusia model apa ini? Kok ditawarkan ada 2 pilihan, daging yang baik, lezat, enak, bergizi, malah milih daging yang busuk. Itu gambaran umatmu, kata Jibril, yang diberi daging yang halal. Dalam hal ini daging halal adalah istri. Istri halal enggak? Ya halal, mau diapain, mau digarap kayak gimana pun boleh, ya. Tapi ada orang yang milih daging busuk. Ini yang tadi selingkuh lah, simpanan lah, itulah, itu. Jangan heran dulu pernah dipertunjukkan kepada Rasulullah saat Mi'raj. Jadi 3T, tahta, harta, wanita. Tahta mungkin kuat, dengan pangkat mungkin masih kuat. Saya direktur, saya ini, saya itu. Tapi begitu harta, kadang-kadang kelepek-kelepek tuh. Harta masih kuat sih, tahta masih kuat, harta masih kuat. Nah, yang ketiga ini nih, wanita. Waduh, ini disuguhkan. Dulu ketika ke Mesir, saya naik kapal pesiar itu, di dalamnya ada tari khas Mesir, bayarnya 100 pon. Itu Masya Allah ya, ada yang masuk itu. Nah, baik Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demi apa? Yang penting dakwahnya Rasul berhenti, kira-kira gitu. Mau dengan cara apapun silakan. Yang penting Rasul berhenti dakwah. Nggak usah ngajarin lagi gitu. Masya Allah ya, dakwahnya Rasul subhanallah. Kita sih belum ada apa-apanya. Tetangga nggak senang sama kita, kemudian kita nggak ke masjid. Nah ini gimana? Belum ada apa-apanya. Rasul ditawarkan 3T tadi, tahta, harta, wanita. Apa kata Nabi? Begitu Rasul ditawarkan demikian, andai matahari berada di tangan kananku, bulan berada di tangan kiriku, ya, maka aku tidak akan meninggalkan dakwahku. Tetap istiqomah, ya. Biarpun dari jabatannya diturunkan dari jabatannya, kita hijrah aja, gitu ya. Baik, tadi 3 tawaran itu ya, Masya Allah. Lalu kemudian karena tidak bisa dengan cara apapun, dengan 3T nggak mempan, imannya lebih kuat, ya, maka ada 3 opsi bagaimana menyingkirkan Rasulullah. Apa 3 opsi itu? Opsi yang pertama, Muhammad harus diusir dari Mekah. Nggak boleh nggak, gitu. Yang pertama nih usulannya, musyawarah. Ada majelis permusyawaratan rakyat Quraisy kafir atau kafir Quraisy berkumpul. Rasul harus diusir. Yang kedua, Rasul harus dipenjara. Yang ketiga, Rasul harus dibunuh. Yang kedua usulan ini ditolak. Yang pertama, yang ketiga,
Muhammad harus dibunuh, ini yang diterima. Di mana itu? Di Darun Nadwah, kumpul pentolan-pentolan kaum kafir Quraisy. Masya Allah, ya Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Rasulullah, hebatnya, tantangannya. Rasul diusir, ya. Yang ketiga tadi, Rasul harus dibunuh, ini yang diterima. Kalau opsi yang pertama ditolak, kenapa? Karena kalau Rasul diusir dari Mekah, bisa jadi, kata pentolan-pentolan kaum kafir Quraisy itu, Nabi membuat kekuatan baru di luar Mekah. Nanti suatu ketika akan menyerang. Iya juga, kata pentolan-pentolan kaum kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab ngumpul di situ. Dan mungkin Abu Janda kalau ada kali. Ikut kongko juga di situ. Jangan kalau begitu, jangan diusir. Kalau diusir justru makin enak, membuat kekuatan baru. Maka ditolak usulan pertama itu. Usulan yang kedua, udah kalau gitu dipenjara saja. Usulan ini juga ditolak. Ya. Karena Rasul sudah tahu orang yang kuat imannya. Dalam bentuk apapun pasti menerima bentuk apapun, musibah apapun, ya. Ditolak. Maka yang ketiga, Rasul harus dibunuh. Dan yang usulan ketiga inilah yang disepakati. Maka itu juga Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah ada keputusan majelis permusyawaratan kaum kafir Quraisy, pentolan Quraisy, kaum kafir Quraisy yang memutuskan Rasul harus dibunuh hidup atau mati. Maka peristiwa kronologisnya adalah itu di hari Kamis, lalu kemudian di hari Jumat. Di hari Kamisnya sudah ada intelijen, ya kalau sekarang BIN, ya, Badan Intelijen Negara. Kalau ini badan BIN-nya Badan Intelijen Nabi. Siapa? Malaikat Jibril. Ada BIN, Badan Intelijen Nabi. Maka disampaikan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, jangan tidur malam hari ini di tempat tidurmu, karena Allah memerintahkan untuk hijrah. Begitu kata Ibnu Katsir dalam Al-Kamil fit Tarikhnya. Malam itu bertepatan dengan tanggal 20 Juli 622 Masehi. 20 Juli 622 Masehi. Sekarang sudah 2022 Masehi. Berarti berapa tahun dari 622? Berapa? 2000? 1600. Berarti 15 abad yang lalu. Itu kata Syekh Sayyid Ramadan Al-Buti, itu tanggal 20 Juli tahunnya 622 Masehi. Di Fiqhus Sirahnya Syekh Sayyid Ramadan Al-Buti. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin juga menyampaikan ada dua mukjizat, ini jarang disampaikan juga nih. Dua mukjizat Nabi saat hijrah. Apa itu? Ini saya kutipkan dalam kitab Nurul Yaqin Syekh Khudari Bekh, itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu rumahnya dikepung, ya, rumahnya dikepung oleh orang-orang pemuda-pemuda kafir yang gagah berani, yang sudah terlatih, ahli strategi, ahli perang, ahli memanah, ahli menombak. Jadi bukan ecek-ecek itu yang mengepung rumah Rasulullah itu. Jadi mungkin jenderal bintang berapa paling tinggi? Bintang 4. Kalau bintang 7 nggak ada, ya.
Sakit kepala. Itu dikepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ingin saya sampaikan? Rasul ini boleh ini diamalkan ya, asal yakin tapi. Rasul mengambil segenggam pasir, lalu melemparkan kepada orang-orang kafir tadi yang mengepung rumah Rasulullah, ditaburi kira-kira, sambil membaca awal surah Yasin sampai ayat 10. Awal surah Yasin sampai ayat 10. Nah, udah diingetin. 10 menit lagi ya, masih bisa. Kalau lagi kepepet nih, ada polisi depan. Baca surah Yasin. Ayat 1 sampai ayat 10. Atau ada musuh di depan. Nggak kelihatan itu. Asal yakin. Di antaranya dari ayat 1 sampai ayat 10 itu, Bapak sekalian, ada ayat, coba kita kupas satu ayat saja, di ayat 9-nya. Surah Yasin ayat 9. Apa tuh? Ayat ke-9-nya. Yasin Al-Qur'an. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Ini yang diamalkan oleh pejuang-pejuang kita. Bisa jadi ini yang diamalkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tapi sholatnya harus kenceng. Amalan yang lain, sholatnya masih bolong-bolong, ngamalin ini dipentungin. Maka ketika Belanda datang mengacak-acak tempat persembunyiannya Jenderal Sudirman, konon Jenderal Sudirman itu tidak kelihatan. Ngamalin ini kayaknya nih. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَجَعَلْنَا, dan kami jadikan, kata Allah, مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, penghalang di hadapan mereka, ya. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka juga Allah kasih penghalang. Nggak kelihatan itu. Rasul lewat itu nggak kelihatan. Sudah lewat nggak kelihatan lagi dari belakang maupun dari depan, ya. Min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa awshaynahum fahum la yubsirun. Mereka tidak sedikit pun melihat. Fa awshaynahum fahum la yubsirun. Waduh. Amalan apa itu Pak Zul? Ya ini boleh dibaca ini. Yakin dulu. Jangan mintanya kepada yang lain ya, mintanya sama Allah. Karena Rasul yakin, ya itu pemuda-pemuda yang sudah terlatih tadi nggak ngelihat. Rasul lewat dari depan nggak kelihatan, sudah lewat nggak kelihatan. Itu ya. Nah, itu mukjizat yang pertama. Yang kedua, ketika di Jabal Thur. Jabal Thur itu kalau naik bus kira-kira 15 sampai 20 menit. Sampai Jabal Thurnya ya. Tapi kalau naiknya, saya belum pernah naik ke Jabal Thur itu. Ada yang pernah naik nggak? Kayaknya orang Asia jarang itu ya. Karena begini nih gunungnya itu terjal. Kalau Jabal Nur masih begini, masih landai. Bahkan sudah ada dibuat anak tangga. Saya beberapa kali kalau ke Jabal Nur, ke Gua Hira itu. Tapi kalau Jabal Thur, Masya Allah begini. Tapi orang-orang Bangladesh, orang-orang India, orang-orang Pakistan, pada naik itu. Subhanallah, ya. Nah, ketika dalam pengejaran itu, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul keluar. Jadi hari Kamis Rasul diberikan informasi oleh malaikat Jibril, oleh badan intelijen Nabi. Ya. Hari Jumat malamnya
Rasul meninggalkan rumahnya. Ya, yang menggantikan adalah Ali. Ali kebetulan tinggalnya tidak jauh atau bahkan juga bersama Rasulullah. Ali ketika itu ponakannya ya. Rasul meninggalkan rumahnya menuju sahabat karibnya. Kalau ada nih Bapak Ibu sekalian, misalnya kita mau dibunuh, si A mau dibunuh, ngajak teman kita, kira-kira ngajak kita dah misalnya, saya ada ancaman nih mau dibunuh, saya mau ngajak ente, yuk ikut saya. Kira-kira mau apa kagak? Udah tahu nih diancam. Udahlah ente sendiri aja, jangan jauh-jauh dari saya. Kira-kira gitu. Tapi kalau Abu Bakar, subhanallah, siap ya Rasul, siap komandan, kira-kira gitu. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Itulah teman sejati itu begitu. Bahkan ketika masuk ke Jabal Tur itu, sebelum Rasul masuk, Abu Bakar itu memastikan dulu aman tidak dari binatang buas. Dibersihkan dulu, subhanallah. Begitu penghormatan sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah, memuliakannya. Ya, ada juga riwayat yang mengatakan ketika di dalam, Abu Bakar As-Siddiq itu tersengat oleh hewan. Ada yang menyebutkan kalajengking, ada yang menyebutkan ular berbisa. Rasul, wah lagi capek-capeknya dikejar-kejar, tertidurnya di mana? Di pangkuan Abu Bakar. Ada nggak bapak-bapak saking deketnya tidurnya di pangkuan temennya? Kayaknya nggak ada itu. Aneh malah, ente ngapain sih? Jangan-jangan kelainan. Lah Rasul itu karena saking dekatnya tidurnya di pangkuan Abu Bakar. Nah, dalam tidurnya Rasulullah itu terjaga oleh Abu Bakar. Ada riwayat mengatakan tersengat, entah itu kalajengking atau ular berbisa, tidak mendesis, tidak juga mengaduh. Itu luar biasa. Masya Allah ya, subhanallah. Tetapi karena saking ini ya sakitnya, sampai-sampai kita sedih menceritakan ini. Keringatnya Abu Bakar As-Siddiq itu atau air mata Abu Bakar itu menetes ke pipinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abu Bakar, Rasul terbangun. Kenapa? Tidak juga menceritakan. Wah, demikianlah sahabat itu. Baru kemudian Rasul tahu Abu Bakar As-Siddiq itu tersengat oleh binatang. Karena Rasul diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, diusap aja sama Rasul, sembuh itu. Tapi Masya Allah, disitulah la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ya. Nah, ketika Rasul hari Jumat berangkat, berarti Sabtu, Ahad, hari Jumat, Sabtu, Ahad, ya sampai Ahad itu nginep bersembunyi di Jabal Tur itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ketika keluar ada Suraqah Ibnu Malik Ibn Ja'shum. Namanya bagus ini, Suraqah. Suraqah Ibn Malik Ibn Ja'shum melihat Rasulullah. Mengejar Rasulullah. 2 kali tersungkur kudanya. Rasul tetap bangunin lagi, ente hati-hati, pulang dah sana gitu kira-kira. Ketiga kalinya, subhanallah, agak keras itu terhempasnya sehingga terjatuh agak keras dan pedangnya terlempar jauh. Nah, itu subhanallah ya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Sudah waktu syuruk. Kalau ada yang perlu ditambahkan dari para jamaah sekalian, silakan. Atau ada yang ditanyakan juga kami silakan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan katsir. Luar biasa. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan di pagi hari ini dari tausiah guru kita terkait dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk semakin memantapkan kajian kita di pagi hari ini, kita buka sesi tanya jawab kepada jamaah sekalian, dipersilakan. Wah, Pak Diki, orang pertama.
Pak Ramlan, tolong itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan mengenai sikap kita. Katanya dalam ceramah itu pernah saya dengar kita ini pada boleh dikatakan modelnya itu adalah posisi Madinah. Nah ini bagaimana nih? Karena kalau benar-benar Madinah itu banyak beberapa konsekuensi yang harus kita lakukan. Terima kasih. Baik, ada lagi? Biar sekalian nanti dijawab oleh Ustadz. Biasanya aku muda ini. Kiri? Nggak ada ya? Baik, Pak Narto melengkapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal Ustadz menyampaikan bahwasanya kita masuk surga hanya karena rahmat dari Allah. Lah untuk mendapatkan rahmat dari Allah itu tadi mungkin Ustadz belum sempat sampai mendetail sampai jauh. Mungkin bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah atau kasih sayang Allah, apa yang sebaiknya atau seharusnya kita lakukan untuk mendapatkan rahmat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama terkait fase dakwah. Ada fase Mekah, ada fase Madinah. Pak Diki pernah mendengar bahwasanya sekarang fasenya adalah fase Madinah. Artinya kalau fase Madinah konsekuensi logisnya seluruh aturan Islam harus dijalankan seperti itu Pak Diki ya. Kalau fase Mekah bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh Rasulullah dan banyak aturan-aturan yang belum dijalankan. Sementara yang didengar Pak Diki adalah fase Madinah. Yang kedua bahwasanya masuk surga adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana usaha kita untuk mendapatkan itu Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Rasul berdakwah itu terhitung dari kenabian usia 40 tahun berarti ya. Dakwahnya Rasul 23 tahun. Jadi dari 40 sampai wafatnya Rasul ada yang mengatakan 63. Kalau dalam hitungan Hijriyah itu 62 kalau tidak salah. Berarti 40 ke 63 23 tahun. Dibagi dua. Ada periode Makkah atau yang dikenal dengan Makkiyah, ada periode Madaniyah. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Penderitaannya lama menderita atau lama tidak menderita? Lama menderitanya. 13 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menerima dengan ikhlas, dicaci, dihina, diludahi, ingin dibunuh, diembargo secara ekonomi, pernah tidak dapat pasokan apa-apa, diembargo secara ekonomi, tidak boleh bertransaksi dengan mereka, tidak boleh ada pasokan makanan. Wah, itu fase terberat itu. Di Makkah juga Rasul menguatkan tauhid. Maka ayat-ayat yang turun di Makkah itu atau Makkiyah itu gampang cara melihatnya. Kalau ayat-ayat yang berbicara tentang keimanan, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kalau sudah ngomong tentang iman itu sudah periode Madinah. Tapi kalau yang masih ngomong umum, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, itu berarti periode Makkiyah atau sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul menanamkan tauhid, menanamkan akidah itu dulu. Tidak lagi berbicara tentang bagaimana bersosial kemasyarakatan, ya, tidak. Belum itu ngomongnya. Maka ayat-ayat yang pasca hijrah, pasca
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, pasca hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru sudah berbicara tentang tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan. Bagaimana Allah mengatur soal munakahat, ya. Bagaimana soal hubungan jual beli, bagaimana mengatur strategi perang dan seterusnya. Soal-soal sosial kemasyarakatan itu berada di Madinah atau periode Madinah pasca hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Kondisi saat ini apakah sama dengan kondisi Nabi ketika di Makkah atau Madinah? Ya, pertanyaan ini tentu sesuai dengan konteksnya. Untuk konteks Indonesia, saya kira tidak lagi tepat misalnya harus berjihad dengan angkat senjata, dengan perang, dengan memanggul senjata. Tapi di Palestina misalnya, itu konteksnya bisa jadi konteks dulu ketika di Mekah, seperti Rasulullah tertindas. Ayo jihad, bom ini, bom itu di Indonesia. Dia tidak pas konteksnya, karena sudah negara yang Darussalam, negara yang aman, ya. Tegakkan ini, tegakkan itu misalnya. Maka tatanan kehidupan bermasyarakat seperti tatanan kehidupan sosial kemasyarakat Rasul pasca hijrah atau di Madinah, itulah yang tepat untuk konteks Indonesia. Untuk konteks Indonesia. Syariat agamanya apakah kendor? Ya jangan, tetap juga kenceng. Sama seperti ketika Fathu Mekah. Fathu Mekah itu Nabi dengan 10.000 pasukan. Dikira oleh penduduk Mekah itu Rasul mau balas dendam, tapi tidak untuk Islam. Maka kata Nabi, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman, siapa yang masuk Mekah dia aman. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menghancurkan yang berbeda agama kendati sekalipun gitu. Nah, konteks-konteks inilah yang saya kira penting. Ketika Nabi datang, Nabi menyatukan kaum Muhajirin, kaum Ansor, persaudaraan, sampai dibuat piagam Madinah, ya. Ada perjanjian-perjanjian. Nah, itu saya kira di dalam konteks kita dalam menikah ada aturan, baik itu hukum agama maupun perundang-undangannya sudah diatur. Waris sudah diatur. Jiswaf sekarang bukan hanya dalam syariat Islam tetapi sudah diundang-undangkan. Pendidikan juga diundang-undangkan. Hanya kita butuh kawal nih, gitu. Dikawal, kalau nggak dikawal juga tenggelam. Maka banyakin anggota dewannya dari orang-orang Islam yang memiliki tiga karakter tadi, amanu, hajaru, wajahadu. Iya. Dalam lingkup Polri misalnya, ya harus orang-orang betul-betul yang amanu, wahajaru, wajahadu. Di semua unsur, di semua lini, amanu, wahajaru, wajahadu. Inilah menjawab pertanyaan yang kedua. Ini yang mendapatkan rahmat Allah itu. Yarjuna rahmatallah, yang mendapatkan rahmat Allah. Yang mana? Yang iman. Apa itu iman? Tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Meyakini betul semuanya 100% benar dari Allah itu. Meyakini 100% benar dari Rasulullah. Enggak usah lagi ditafsir-tafsirkan, ya. Lalu kemudian qaulum bil lisan, ucapannya juga sesuai dengan apa yang diikrarkan, sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan amalan perbuatan keseharian kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan, sesuai dengan apa yang kita yakini, yang kita ikrarkan. Itu yang mendapatkan yarjuna rahmatullah. Tidak cukup dengan iman, karena iman itu yazidu wa yanqusu, fluktuatif tadi. Maka bentengi dengan alladzina amanu wa hajaru. Hijrah. Ngomongnya hijrah, perilakunya hijrah, rumah tangganya hijrah. Hijrah itu bukan soal fisik, mohon maaf lahir batin, bukan yang bergamis, bukan yang berjenggot saja. Itu bagian dari ihya'us sunnah, silakan. Tapi ngomongnya misal nyakitin, mengkafir-kafirkan orang, itu bukan hijrah. Baik fisik maupun non fisik, ya silakan hijrah. Lalu kemudian tidak cukup dengan amanu, tidak cukup dengan hajaru.
bentengi lagi dengan jahadu, mujahadah. Kita duduk di sini, harusnya enaknya Pak lari pagi ya Pak. Lari pagi, jogging, ngopi, ngeteh. Ini juga bagian mujahadah, jihad kita. Duduk di sini, mendengarkan 1 jam pasca sholat subuh kita berjamaah. Subhanallah. Dan bangun malam itu juga harus jihad, mujahadah. Sholat tepat waktu itu juga mujahadah. Ngomong baik itu juga jihad, mujahadah. Harus kesungguhan. Kalau enggak, waduh, ngomong sembarangan asal jeplak gitu ya. Berbuat, masya Allah, enggak tahu orang seneng atau tidak ya. Bertetangga begitu juga, rumah tangga asal ngomong begitu ke istrinya, ngomong apa binatang dan seterusnya, jangan. Nah, iman, hijrah, jihad, 3 komponen ini yang mendatangkan yarjuna rahmatullah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau masih ada yang ingin bertanya boleh sambil ngopi ya Ustaz. Baik, mari kita tutup kajian kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.